Ya, saudara sekalian, selamat siang. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masih masuk dalam tema Kristologi ya, dan hari ini kita akan lihat mengenai tema penting yaitu kenaikan Kristus ke surga. Saudara, di dalam hari-hari besar Kristen ini satu tema yang kita rayakan, kenaikan Kristus, tetapi yang seringkali kita kurang begitu ingat maknanya gitu ya. Padahal Alkitab memberikan ada satu buku khusus yaitu buku Ibrani untuk menunjukkan kepada kita makna mengenai kenaikan Kristus ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh mengenal Kristus dan mengenal apa yang Dia kerjakan sesuai dengan apa yang kitab suci ajarkan. Biar Tuhan yang tolong kami untuk makin mengerti, dan biarlah pembahasan kelas ini Tuhan pakai untuk memberikan pengertian itu kepada kami. Kami bersyukur untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik saudara, kita akan masuk ke dalam tema ini. Jika ada dari saudara yang punya pertanyaan mungkin dari minggu lalu yang belum sempat dibahas, nanti silakan ditanyakan lagi di waktu tanya jawab. Dan juga untuk pertanyaan kali ini saudara bisa tanyakan nanti setelah bahan ini saya bagikan. Saya akan bagikan bahan ini kurang lebih selama 1 jam, setelah itu selebihnya akan kita pakai untuk tanya jawab. Saudara, kitab Ibrani atau surat kepada orang-orang Ibrani, itu yang dicatat di dalam perjanjian baru kita, adalah surat yang tidak bisa diketahui ya siapa yang tulis. Ada tradisi dulu yang mengatakan ini tulisan Paulus. Tetapi kitab itu sendiri memberikan penjelasan kepada kita bahwa penulisnya itu merupakan kekristenan generasi berikut. Bukan generasi pertama para saksi gitu ya. Jadi penulisnya ini sangat mungkin adalah generasi berikut yang tidak termasuk generasi dari para rasul. Nah, apakah ini berarti tulisannya menjadi kurang otoritatif? Tentu tidak. Karena kita tahu di dalam perjanjian baru ada tulisan dari Yudas dan Yakobus yang bukan rasul, dua-duanya adalah saudara Yesus. Juga ada tulisan dari Lukas yang juga bukan rasul. Dan juga tulisan dari Markus yang juga bukan rasul. Jadi Roh Kudus memakai orang-orang yang bukan rasul ini untuk berbagian di dalam menulis kitab yang masuk ke dalam kanon kita, masuk ke dalam perjanjian baru. Nah maka saudara, meskipun kita percaya bahwa otoritas rasul lah yang akan membuat tulisan mereka itu menjadi tulisan yang otoritatif yang menyebar di gereja, tapi tetap Tuhan bisa pakai orang-orang lain yang bukan rasul untuk menulisnya. Jadi kalau kita lihat dunia perjanjian baru, teologinya menyebar dengan otorisasi dari para rasul. Para rasul lah yang mengemukakan pengakuan iman mula-mula kalau mau dibilang dari gereja Tuhan. Kita lihat ada beberapa kali pengakuan itu dituliskan, misalnya di dalam 1 Korintus, Paulus kemungkinan sedang mengatakan atau menyatakan formula pengakuan iman dari gereja di zaman para rasul. Juga ada beberapa kali Paulus mengutip tentang rahasia ibadahkah, tentang inilah yang kita percaya gitu ya. Jadi ada semacam kredo yang dipercayai di dalam zaman itu, dan kita percaya bahwa otoritas untuk menentukan itu atau merumuskan itu datang dari para rasul. Mereka lah yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin jemaat di dalam hal pengajaran. Nah, jadi meskipun surat Ibrani bukan ditulis oleh rasul, kemungkinan besar bukan, tetapi kita percaya bahwa otoritas yang beredar di gereja pada waktu itu adalah otoritas yang Tuhan percayakan untuk disahkan oleh para rasul. Nah, jadi surat ini surat yang sangat penting dan juga adalah dari Roh Kudus yang menafaskannya supaya gereja Tuhan boleh memilikinya. Nah, saudara, di dalam surat Ibrani penekanan yang utama itu ada di dalam kerasulan, ada di dalam imamatnya Kristus. Yesus adalah imam. Dan ini penting ya kalau kita lihat di dalam kitab suci kita, di kitab Lukas atau kitab Kisah Rasul atau ya Lukas atau Kisah Rasul atau juga di dalam Injil Matius, ada penekanan mengenai Kristus yang terangkat. Kristus yang terangkat ke sorga, dan tentu ada makna penting yang mau ditekankan mengenai mengapa Kristus naik ke sorga. Dan ya saudara, dan saya tahu bahwa kenaikan Kristus ke sorga itu bukan cuma sekadar menunjukkan bahwa ya tugas dia sudah selesai, dan setelah itu sekarang sudah waktunya gereja Tuhan memberitakan Injil. Lalu setelah itu kita boleh
menikmati atau menantikan Kristus datang kembali. Bukan cuma itu ya. Yesus bukan pergi ke surga untuk diam-diam di sana sambil tunggu dia datang kembali ke bumi. Tetapi yang dilakukan oleh Kristus ketika dia naik ke surga adalah dia menyelesaikan pekerjaan imamnya. Pekerjaan dia belum selesai sebelum dia menjalankannya di surga sebagai imam besar. Jadi saudara, keselamatan kita itu tidak akan mendapatkan faedah jika dia tidak masuk ke ruang maha suci, yaitu surga. Nah maka saudara, kitab Injil itu sedang memaparkan sebuah cara pandang, sebuah pengertian yang sangat berpusat ke pelayanan di bait suci. Jadi kalau di bait suci saudara akan melihat pelayanan dari imam-imam yang mempersembahkan korban, yang darah binatang dicurahkan untuk pelayanan ini. Kemudian dari darah itu dibawa masuk oleh imam besar pada waktu hari pendamaian itu. Dibawa masuk ke dalam ruang maha suci. Imam besar akan melayani di situ. Ada tradisi yang mengatakan imam besar itu akan diikat oleh sebuah tali. Siapa tahu dia meninggal di dalam gitu ya. Karena nggak boleh ada yang masuk ke ruang maha suci selain imam besar. Dalam waktu tertentu pula. Setahun 2 kali. Nah maka saudara, ketika imam besar mati di dalam ruang maha suci, tidak ada orang boleh masuk untuk mengambilnya. Sehingga ada tali untuk nanti orang akan tarik kalau dia ternyata meninggal di dalam ruang maha suci itu. Nah jadi di dalam budaya, di dalam ibadah di bait suci, Tuhan memberikan pengajaran tentang sesuatu yang akan digenapi oleh Kristus. Yaitu bahwa seluruh pelayanan imam itu akan menunjukkan pelayanan Kristus. Ketika mereka mengorbankan binatang dan membawa darahnya ke ruang maha suci, itu akan menjelaskan mengenai pengorbanan dari Kristus yang membawa darahnya sendiri ke ruang maha suci, yaitu ke surga. Jadi saudara, Kristus membuat kita mengalihkan pandangan dari bait suci sebagai sentral dari center dari ibadah, menjadi seluruh alam semesta menjadi center dari ibadah. Seluruh alam jadi pusat ibadah. Di mana bumi ini adalah tempat suci dan sorga itu adalah ruang maha sucinya. Dan imam besar kita masuk ke sorga untuk menjadi imam besar yang melayani, berdoa bagi kita, yang membawa keluh kesah kita, yang mendoakan kita, yang menjamin keselamatan kita dengan cara menjadi imam untuk berdoa kepada Bapa. Jadi saudara, pelayanan Kristus di surga itu digambarkan dengan indah sekali melalui pelayanan imam di bait suci. Nah inilah sebenarnya pentingnya bait suci. Bait suci menjadi simbol yang kecil, yang kelihatan dan terbatas, yang skopnya sangat kecil, untuk menggambarkan realita yang Tuhan ciptakan, yaitu realita sorga dan bumi. Ada bumi yang begitu megah dan indah, dan ada sorga yang adalah ruang maha sucinya, di mana kemuliaan Tuhan dan juga penyembahan malaikat itu terjadi di situ, dinyatakan dan terjadi di situ. Jadi saudara, kita tidak bisa melihat perjanjian lama itu hanya sebagai upacara-upacara aneh yang tidak lagi relevan. Sebaliknya, seluruh budaya perjanjian lama memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi di perjanjian baru di dalam kegenapan Kristus. Jadi perjanjian baru menjelaskan tentang karya Kristus, tapi ada banyak hal yang tidak diberitahu lagi oleh perjanjian baru, karena perjanjian lama sudah menjelaskannya melalui simbol dari bait suci ini. Nah, jadi saudara, imam besar masuk ke ruang maha suci, dia melayani di situ, dan Yesus melakukan hal yang sama. Dia melayani di surga menjadi imam besar. Nah, ada beberapa bagian dari surat Ibrani yang menekankan hal ini, menekankan bahwa Yesus adalah imam besar itu, dan menjelaskan kepada kita apa dampaknya bagi kita jika kita mempercayai hal ini. Surat Ibrani sangat mengaitkan antara nasihat hidup atau teguran dengan doktrin. Jadi kalau saudara lihat, surat Ibrani adalah surat yang mengaitkan indikatif, ajaran doktrin, dengan imperatif, apa yang seharusnya gitu ya. Mengajarkan tentang apa yang terjadi, siapakah Kristus, dan menjelaskan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita ketahui untuk kita hidupi dengan menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Mesias itu. Itu sebabnya menurut Gerhardus Voss, seorang ahli perjanjian lama dari Westminster, dari Princeton lama ya, Old Princeton. Voss mengatakan bahwa anugerah yang Tuhan berikan itu diperantarai atau diberikan kepada kita dengan jalur doktrin. Doktrin adalah means of grace yang efektif,
Doktrin adalah sarana Tuhan memberikan anugerah yang sangat efektif. Sehingga dari pengajaran doktrin mengalir tindakan mengenai bagaimana kita seharusnya hidup. Di dalam surat Ibrani antara doktrin dan juga nasihat, exhortations, ditulis dengan cara yang seperti tidak ada batas ya, bergabungnya indah sekali. Saudara bisa melihat yang mana bagian doktrinal, yang mana bagian exhortations. Tapi kesatuannya itu, peralihan dari pembahasan doktrin ke nasihat, itu dilakukan dengan cara yang mulus sekali. Sehingga kitab Ibrani kita mau katakan adalah kitab yang paling doktrinal sekaligus yang paling praktis. Ini jelas terlihat doktrin yang dalam tentang kristologi dibagikan oleh Ibrani. Dan nasihat yang penting tentang pertobatan, tentang bagaimana harus hidup, tentang kesetiaan Kristen, tentang beriman, itu juga dibagikan oleh surat Ibrani. Surat Ibrani memberikan penjelasan tentang bagaimana mengaitkan doktrin dengan hidup. Lalu selanjutnya kita bisa melihat juga mengenai penjelasan tentang Kristus. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2, di sini ada pernyataan yang menggambarkan apa yang surat Ibrani mau ajarkan. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Di sini Kristus adalah bukan cuma penggenapan janji Tuhan dikatakan di dalam ayat yang kedua, tetapi dia adalah cara bicara Tuhan di dalam zaman akhir. Ayat 2 jelas menyatakan ini ya, Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Kristus adalah yang akan menyatukan antara Allah dengan umat. Dan ini merupakan sesuatu yang terjadi di bagian akhir dari sejarah. Jadi saudara, surat Ibrani menjelaskan kepada kita bahwa seluruh zaman yang sudah dilalui di dalam perjanjian lama, sekarang menuju kepada puncaknya nih. Ini sekarang end-nya sejarah, akhirnya, final hebatnya. Dan ya ini merupakan gambaran yang luar biasa indah ya, bahwa Israel sedang menjalani kehidupannya dan sekarang mereka masuk ke dalam keadaan final, tahap final dari pekerjaan Tuhan. Orang yang sangat ingin Tuhan menyatakan pekerjaannya dengan sempurna, akan sangat senang dengan hal ini ya. Oh ternyata sekarang sudah sampai kepada bagian akhir, di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya, raja akan diangkat, kemudian orang-orang bertobat dan menjalani hidup di dalam kekudusan. Semua hal yang indah yang Tuhan janjikan di final, itu kita harapkan terjadi di akhir. Dan saudara, surat Ibrani menekankan bahwa Kristus adalah cara Allah berbicara kepada kita di dalam zaman akhir ini. Ini ditekankan di ayat 2. Pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sang anak adalah mediator yang membuat kita boleh hidup dan diterima oleh sang Bapa. Maka Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 menjelaskan apa yang buku Ibrani, surat Ibrani akan nyatakan bahwa ada tema penting yaitu Allah berbicara, Allah berfirman. Kemudian cara Allah berfirman adalah dengan anak, dengan sang anak. Oh itu berarti Allah berfirman untuk kita dengan cara Kristus berbicara, bukan cuma itu. Oh maksudnya Allah berfirman lewat Kristus yang mati dan bangkit, bukan cuma itu. Lalu apa lagi? Allah berbicara lewat Kristus yang sekarang jadi imam besar di surga. Nah itu sebabnya kita mesti rubah pikiran kita tentang agama dan coba mempelajari apa sih yang dunia perjanjian baru ajarkan tentang beragama. Dan di dalam dunia perjanjian baru, agama adalah bukan cuma sekadar iman yang dianut ya, agama adalah cara kita untuk mendekat kepada Allah tanpa dihancurkan oleh kekudusannya. Harus ada yang menengahi antara kita dan Allah. Siapa yang menengahi? Di dalam perjanjian lama para nabi. Ini yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang pertama. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada kita, kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan sang anak. Kenapa pada zaman dulu tidak ditekankan Tuhan berbicara lewat imam? Karena nabi-nabi berbicara, beda dengan imam ya. Nabi-nabi berbicara untuk memberikan exhortation, peringatan.
supaya Israel ada di jalur yang benar, supaya mereka hidup beres. Nabi-nabi bertugas melakukan ini. Seperti Yesaya akan berseru kepada raja yang tidak setia, supaya dia bertobat. Seperti Elia menyerukan firman Tuhan kepada Ahab, dan menuntut Ahab bertobat. Kristus pun sama, Kristus menyerukan seruan, exhortation, supaya orang Kristen atau orang-orang yang mendengar suaranya bertobat. Jadi ada paralel antara pekerjaan para nabi dengan Kristus. Namun di dalam bagian selanjutnya, penulis surat Ibrani mulai membahas tentang peran lain dari Kristus. Bukan cuma dia adalah nabi yang berbicara untuk memperingatkan umat, tapi dia juga adalah imam yang bertugas untuk menyatakan pelayanan di tempat suci. Maka bagi surat Ibrani, pernyataan akhir Tuhan adalah pernyataan yang menggabungkan nabi dengan imamat. Yesus adalah nabi terakhir, imamat yang ditekankan di dalam perjanjian lama, ternyata juga diteruskan oleh Yesus. Yesus adalah sang imam, dan Yesus juga adalah sang nabi. Dimulai dari pernyataan Yesus adalah nabi yang akan menyerukan orang untuk bertobat, dilanjutkan dengan ajaran mengenai Yesus yang adalah imam yang melayani di bait suci. Maka saudara, surat Ibrani memberikan tekanan mengenai kehidupan Kristen yang dimediasi oleh Kristus. Saudara dan saya bukan cuma menjadi Kristen hanya karena Kristus mati di kayu salib dan dengan demikian menebus dosa kita. Juga bukan karena dia sudah bangkit lalu memberikan hidup kekal kepada kita. Bukan cuma itu ya, itu benar tapi bukan cuma itu. Ada satu lagi, yaitu dia senantiasa melayani sebagai imam, sehingga kita semua boleh mendapatkan kelimpahan dari Tuhan yang membenarkan kita. Jadi saudara dan saya benar karena apa? Ya karena iman kepada Allah yang membenarkan kita. Pembenaran kita adalah tindakan Tuhan menyatakan kita benar, bukan tindakan Tuhan merubah kita dari dalam dan menunjukkan kemampuan untuk dibenarkan. Itu bukan pembenaran ya. Pembenaran diberikan dari deklarasinya Tuhan. Setelah itu baru akan ada pengudusan di mana kita harus hidup berdasarkan pembenaran yang Tuhan sudah berikan. Nah demikian juga di dalam pelayanan Kristus ketika dia ada di surga. Dia memberikan bukan cuma kemungkinan untuk umat Tuhan itu menjadi milik Bapa, tapi Kristus juga memberikan segala yang diperlukan oleh kita supaya kita tetap di dalam iman yang benar. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kekristenan itu adalah anugerah di awal. Pada mulanya kamu menjadi Kristen sola gratia hanya karena anugerah Tuhan. Tapi setelah itu selanjutnya kamu harus berjuang untuk diterima oleh Tuhan dengan kekuatan sendiri gitu ya. Kamu jalani hidup yang benar, baru nanti bisa ada kemungkinan kamu bisa ada di dalam Dia seterusnya. Nah maka saudara sekalian ketika surat Ibrani menjelaskan tentang pelayanan Kristus, pelayanan itulah yang membuat kita bisa dikuduskan, bisa terus-menerus diperkenan oleh Tuhan. Kita bisa jatuh dalam dosa tapi Tuhan tidak merubah pandangannya kepada kita. Dan itu terjadi karena dia adalah imam yang melayani kita. Nah saudara di dalam Ibrani pasal yang ketiga, di dalam pasal yang ketiga mulai dari ayat yang ke-7, saya bacakan bagi kita. Itu ada peringatan dikatakan demikian. Sebab itu sama seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, sehingga mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah bagian ini mengingatkan bagaimana Israel ditegur oleh Tuhan, melalui firman-Nya, dan teguran Tuhan itu ditekankan kepada mereka yang tetap tidak mau dengar suara Tuhan. Tuhan berfirman memberitahu mereka untuk kembali dan mereka tidak mau kembali. Nah saudara di dalam surat Ibrani, seruan bertobat yang terakhir itu dinyatakan oleh Kristus. Kristus mengatakan kepada murid-murid dan juga nanti murid-murid mengatakan atas nama Kristus, bertobatlah, kembalilah ke dalam kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Nah maka saudara di dalam surat Ibrani ditekankan mengenai peran Kristus yang menyerukan pertobatan, dan pertobatan itu adalah datang kepada Kristus. Surat Ibrani menekankan ini,
Engkau beriman kepada Kristus, engkau datang kepada Dia, maka engkau mendapatkan pembenaran itu. Mengapa datang kepada Kristus memberikan pembenaran? Karena di dalam Kristus orang bisa dibenarkan dengan beriman kepada Dia, dengan percaya kepada Dia, orang bisa dibenarkan. Dan karena mempercayai Dia, orang bisa ditopang kebenarannya, bukan cuma secara status dari Tuhan menyatakan benar, tetapi secara kekal status itu akan dimiliki oleh karena pelayanan dari imamatnya Kristus. Maka setelah dibenarkan kita menikmati pengudusan di dalam Dia. Tetapi jaminan pembenaran itu tidak akan berubah selama Kristus menopang kita di dalam janjinya dan kasihnya. Dan Tuhan tidak akan merubah topangan itu. Jadi saudara dan saya dimiliki oleh Tuhan lewat Kristus dan dipertahankan menjadi milik Tuhan lewat pelayanan imamat Kristus. Mengapa Kristus melayani sebagai imam? Karena Dia dipanggil oleh Allah untuk lakukan itu. Apa dampaknya Dia melakukan ini? Kita menjadi orang yang dikuduskan di dalam kebenaran yang kita sudah miliki. Nah itu sebabnya surat Ibrani mengingatkan jika hidupmu kacau dan rusak dan terus-menerus liar, kamu tidak bisa mengklaim kamu sudah dibenarkan. Meskipun pembenaran tidak diberikan karena jasa kita atau karena apa yang kita sudah perbuat. Namun pembenaran itu juga tidak bisa dilepaskan dari pengudusan. Di mana keduanya dikerjakan oleh Kristus yang adalah imam besar. Jadi keindahan mengenal Kristus ada di sini. Saudara bisa melihat di dalam surat Ibrani menekankan tentang keharusan untuk menikmati keselamatan di dalam Kristus. Ayat-ayat yang kita baca menjelaskan hal itu. Di dalam misalnya contohnya Ibrani pasal yang keempat ayat 14 menekankan hal itu. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bagaimana kita tahu kita dibenarkan? Dengan cara menyadari bahwa Kristus yang adalah anak Allah akan menjadi imam besar kita yang sudah melintasi segala langit. Jadi saudara, kepastian kita menjadi milik Tuhan hanya mungkin dipastikan oleh pelayanan sang imam besar ini. Saudara nggak bisa ganti pelayanan ini dengan apapun yang lain. Nah sekarang saudara saya akan bahas beberapa hal tentang menjadi imam di dalam pengertian Kristus, tentang imamat Kristus. Yang pertama adalah surat Ibrani menjelaskan tentang Kristus yang adalah imam besar. Dengan ekspektasi total, ekspektasi pekerjaan finalnya itu masih di dalam masa depan. Kristus adalah sang imam besar yang tidak akan diganti oleh imam besar lain. Dia adalah imam besar yang sejati. Dan dia memastikan gereja akan mendapatkan kepenuhan dari Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah janjikan lewat pelayanan imamat Dia. Jadi saudara mempunyai Kristus yang senantiasa berdoa untuk kita kepada Bapa, yang senantiasa menyatakan kesetiaannya untuk kita dengan cara menyatakan pembelaan Dia di hadapan Bapa. Jadi saudara sekalian, Kristus adalah sang Mesias yang akan mempertahankan umatnya melalui pelayanan imamatnya. Nah maka sabat yang final, yaitu pekerjaan Tuhan yang sudah lengkap dan sempurna itu, baru akan terjadi nanti, tetapi gereja sudah memiliki Kristus sebelum memiliki kelimpahan dari langit dan bumi yang baru. Saudara bisa berharap untuk masa depan dan saudara melakukan itu dengan penuh pengharapan. Atau yang dikatakan oleh seorang teolog ya, we are now restless but never hopeless. Saudara dan saya sekarang mungkin bergumul tapi saudara tidak akan pernah tanpa pengharapan. We are now restless but not hopeless, never hopeless. Kenapa demikian? Apa yang membuat kita bertekun? Saudara, ketekunan orang Kristen terjadi karena ada imam yang melayani secara tekun juga. Sang imam besar kita, dialah yang memastikan pembenaran kita itu bisa terus-menerus dipertahankan oleh Tuhan. Sekali diberikan akan terus-menerus menjadi milik kita. Nah ini terjadi karena ada pelayanan Kristus sang imam besar. Lalu hal yang kedua, imam besar ini melayani dengan cara duduk. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ada satu pertanyaan yang sangat penting mengenai ini, mengenai duduk di sebelah kanan Allah. Ini merupakan pekerjaan yang sangat penting. Seorang yang memberikan nasihat kepada raja akan duduk di dekat raja, atau orang yang akan menentukan
siapa yang berhak menjadi utusan dari raja itu juga ditentukan lewat pelayanan dari sang imam ya, yang ada di dekat atau ada di melayani di dekat raja itu. Nah, sebagai imam besar, Kristus melakukan pelayanan bukan cuma sebagai penasehat raja tentunya, dia tidak menasehati sang bapa, tetapi dia memberikan pembelaannya, memberikan pelayanan yang membawa pembenaran kita untuk terus-menerus terpelihara di hadapan Bapa melalui kehadirannya. Ini bentuk pelayanan yang sudah dinyatakan di bait suci, di mana imam besar masuk dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Sekarang Kristus ada di sorga dan kita tahu apa yang terjadi lewat firman, bahwa Kristus senantiasa menjadi pengantara kita di sana. Nah, jadi saudara, ini bukan cuma sekadar orang penting yang berdiri atau duduk di dekat raja, tapi dia adalah imam yang melayani dekat raja. Kenapa dia duduk? Kenapa itu penting untuk Ibrani mengatakan dia duduk? Karena di dalam tradisi perjanjian lama, imam menjalankan pekerjaannya dengan berdiri. Tapi Kristus melakukannya dengan duduk. Ini menandakan bahwa Kristus sudah memberikan peristirahatan yang sudah mulai digenapi. Jadi penggenapan Sabat sudah mulai terjadi, maka dia duduk. Nah, ini kita tidak jelaskan atau kita tidak bahas kenapa pada waktu Stefanus dia berdiri ya. Ada banyak sekali pengertian yang kita bisa gali dari bagian itu, tapi sekarang kita tidak bahas. Jadi Kristus ada di sebelah kanan Allah, dia duduk sebagai pengantara yang sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan pengorbanannya. Dan sekarang dia duduk sebagai orang kunci yang memberikan intercession, yang memberikan yang memberikan doa syafaat, yang memberikan intercessory prayer-nya, yang memberikan pekerjaan imamnya untuk menjadi wakil kita di hadapan Allah. Dan karena kesalehannya dia didengar. Kristus saleh, dia menjalani hidup yang setia karena dia rela mati di atas kayu salib. Dan saudara, dia juga menjadi pembela kita, dia menjadi imam besar yang mewakili kita di sebelah kanan Allah. Karena dia pun adalah orang yang sudah menang. Kristus sudah datang ke dalam dunia, menjalankan kehidupannya sebagai manusia tanpa cacat. Surat Ibrani menekankan ini, Christ is without sin. He has existed, dia sudah berada di dalam konteks yang sama dengan kita. Dia berada di dalam kebertundukan yang sama dengan kita, dengan orang Israel. Namun dia tidak berdosa. Israel tunduk kepada penguasa sekitarnya. Israel tunduk kepada pembuangan Tuhan dan Israel tunduk di dalam kematian ya, terpaksa harus menjalani kematian. Kristus mengalami kebertundukan yang sama, hanya dia tanpa dosa gitu ya. Nah, jadi saudara sekalian, Kristus bisa menjadi imam besar kita, duduk di sebelah kanan Allah. Karena dia pun melakukannya dengan sepenuh hati. Kristus melakukan pekerjaan imamat ini dengan rela. Kenapa dia rela lakukan? Karena dia sudah mengalami yang kita alami. Dia mengerti kesulitan kita, dia tahu apa yang harus dirubah dari kehidupan manusia. Dan dia membawa itu sebagai imam di sebelah kanan Allah. Jadi ya saudara, jangan tanya ya apa pentingnya sih kenaikan, kenapa kita harus peringati. Jawabannya adalah supaya pekerjaan salib bisa efektif. Dan pengudusan Tuhan bisa terpelihara untuk engkau, untuk orang-orang percaya. Maka mesti ada imam besar yang melayani supaya posisi kita itu benar-benar dipelihara dan dijaga. Mesti ada imam besar yang rela melayani. Dan rela itu karena kasih dan juga karena pengalaman bersama. Dia sudah mengalami pengalaman kita dan dia tidak berdosa. Dan kita bisa menikmati kemungkinan untuk mengalami pengalaman yang sama. Dan belajar dari dia untuk hidup di dalam kekudusan. Lalu yang bagian selanjutnya dari pasal yang keempat dari surat Ibrani. Kita baca ya. Juga ditekankan tentang keadaan yang menjadi tempat sang imam itu melayani. Ayat yang ketiga saya bacakan, Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Sebab sebelum pekerjaannya selesai sejak dunia dijadikan, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Jadi saudara, Allah sedang memperkenalkan melalui surat Ibrani bahwa lewat kedatangan Kristus ada realm yang lain, ada suatu keadaan yang kita belum bisa akses. Keadaan sahabat yang sejati. Keadaan yang sekarang Kristus sudah akses. Dia mengalami apa yang kita alami dan segera kita akan alami apa yang dia alami, yaitu
mendapatkan tempat di dalam tempat yang paling mulia, di dalam resting place, di dalam realita tempatnya imam, priestly place, ruang maha suci itu. Nah jadi saudara, kita sedang menanti saat ini, kita semua orang-orang Kristen sedang menanti saatnya Tuhan menyempurnakan pekerjaannya ini. Dan penantian untuk mengharapkan kesempurnaan pekerjaan Tuhan itu dilakukan melalui memandang kepada Kristus yang sudah masuk duluan. Jadi Kristus masuk ke dalam ruang maha suci, dan karena itu kita berharap kita boleh mendapatkan perkenanan Tuhan karena Kristus sekarang sedang melayani di bait suci, di tempat maha suci. Dan kita berharap bahwa kita boleh mendapatkan akses sama seperti dia sudah lebih dulu mendapatkan kemungkinan untuk dipermuliakan, akses ke dalam surga. Demikian kita akan mendapatkan akses yang sama bersama dengan Kristus jika kita menjalani kesetiaan yang sama yang Kristus juga sudah jalankan. Karena Kristus sudah menjalankan apa yang kita jalankan, maka Ibrani 4 ayat 16 mengatakan bahwa karena dia sudah menjalankan, saya baca dari ayat 15 ya. Karena dia sudah menjalankan, sudah melaksanakan apa yang harus dia kerjakan sebagai imam besar, dan dia melakukannya karena dia mengalami apa yang kita alami, namun dia tidak berdosa, maka marilah kita dengan penuh keberanian, kata surat Ibrani pasal 4 ayat 16. Mari penuh keberanian untuk menghadap tahta Tuhan, dan kita menemukan bahwa kasih karunia yang diberikan lewat Kristus itu sudah sempurna diberikan kepada kita oleh karena pelayanannya. Lalu saudara, poin yang berikut kita bisa lihat juga di dalam Ibrani 9 ayat 25. Ibrani 9 ayat 25 saya bacakan. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi saudara sekalian, Kristus menjadikan imamat Harun menjadi genap lewat satu kali pengorbanannya. Nah, kenapa ada satu kali pengorbanan dibandingkan dengan banyak pengorbanan dari imam? Jawabannya simpel menurut surat Ibrani. Karena Kristus tidak menawarkan darah asing, Kristus menawarkan darahnya sendiri. Imamat Harun, imamat orang Lewi tidak bisa sempurna, karena imamat itu adalah sesuatu yang menunjuk ke depan. Ini adalah simbol mengenai realita yang akan datang nanti. Dan saudara, realita yang akan datang nanti inilah yang dijelaskan oleh simbol itu. Di mana sang Mesias atau sang imam di dalam bait suci boleh menjalani pelayanannya di dalam waktu-waktu tertentu, namun dia harus melakukannya berulang kali. Ini menandakan bahwa apa yang dikerjakan oleh para imam itu belum final, karena final mensyaratkan cuma satu kali dikerjakan dan selesai. Mereka sedang menantikan penggenapannya, dan ya ini Kristus datang. Dan setelah Kristus datang, dia menyempurnakan apa yang dinubuatkan di perjanjian lama dengan dirinya sendiri menjadi penebus dan hidup dengan cara yang diperkenan oleh Tuhan. Dia mempersembahkan hidup, dan setelah itu dia akan masuk ke dalam pengorbanannya dengan memberikan darahnya sendiri. Dia tidak memberikan darah asing, alos aimata ya, aimata alotrion. Ada darah lain, ada darah asing. Yesus tidak membawa darah asing, Yesus membawa darahnya sendiri. Jadi dia adalah imam besar yang memberi diri untuk jadi korban. Bukan seperti imam besar zaman Musa dan Harun yang juga ada di dalam zaman Lewi, yang harus menyatakan pengorbanan dengan meminjam darah yang lain. Imam besar ini adalah imam besar yang menyatakan pelayanannya melalui darah dari dirinya sendiri. Sehingga saudara, Ibrani menekankan tentang Kristus yang melayani di surga sebagai penjamin keselamatan kita dan sebagai pendorong untuk kita hidup di dalam pertobatan. Saudara, jaminan untuk hidup di hadapan Tuhan tidak harus bentur dengan dorongan pertobatan ya. Ketika saudara melayani sebagai orang Kristen misalnya, saudara akan menyadari bahwa pemberian diri, pengorbanan, dan juga janji, dan juga
kepastian keselamatan itu tidak akan pernah bentur dengan dorongan untuk pertobatan dan hidup baru. Saudara, Kristus melayani sebagai imam besar yang disempurnakan oleh Allah, yang menyatakan kemuliaannya, supaya saudara dan saya belajar untuk hidup senantiasa dipertobatkan. Jadi saudara, jaminan yang diberikan, jaminan karena pelayanan Kristus, adalah sesuatu yang paralel juga dengan keharusan untuk menunjukkan kehidupan yang bertobat. Tapi saudara bisa bedakan tentunya bahwa penerimaan kita itu bukan karena perbuatan, jangan sampai salah di sini. Saudara diterima bukan karena perbuatan, tapi setelah saudara diterima, saudara mesti lakukan sesuatu yang sesuai dengan identitas orang yang sudah ditebus. Jadi saudara, penebusan tidak karena perbuatan, tapi penebusan mengasumsikan adanya perubahan dari perbuatan gitu ya, ada pertobatan perbuatan. Jadi saudara harus memberi tempat yang persis, yang tepat. Di mana tempat pembenaran? Di awal. Lalu apakah berarti kalau saudara dan saya dibenarkan karena iman, tidak perlu ada dorongan untuk hidup di hadapan Tuhan dengan benar? Salah. Justru dorongan untuk hidup benar itu akan muncul di dalam kepastian keselamatan. Jadi saudara, surat Ibrani mengajarkan tentang kepastian orang-orang percaya, tapi juga menjelaskan keharusan orang percaya untuk hidup dengan benar. Karena tanpa hidup benar tidak mungkin ada kesepakatan dari orang-orang yang mengenal orang yang tidak benar itu bahwa dia sudah selamat. Nah, jadi saudara sekalian, ini yang ditekankan di surat Ibrani, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyatakan pengorbanannya melalui pelayanan imam, yaitu Kristus. Dan apa yang dia kerjakan digerakkan oleh kasih-Nya, dan kita boleh diizinkan berespons kepada Tuhan melalui pelayanan dari sang imam besar yang sudah disempurnakan ini. Di dalam surat Ibrani, kaitan antara tahta raja dengan pekerjaan imam itu sangat erat menyatu. Kristus adalah raja dan dengan demikian dia juga adalah sang imam besar yang sejati. Saudara mengenal Yesus sebagai raja dan juga mengenal dia sebagai imam besar sejati, membuat saudara menyadari tentang keharusan untuk hidup bagi Tuhan, dibentuk oleh dia. Saudara akan menyadari keindahan relasi dengan Kristus. Saudara mengasihi dia, saudara dikasihi oleh dia. Dan dari keindahan berelasi itu, saudara menjadi sadar akan perlunya pribadi Kristus untuk mendamaikan kita dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Jadi saudara, Kristus berada di ruang maha suci, tujuannya cuma satu, yaitu menjadi imam besar untuk kita boleh hidup di hadapan Tuhan. Sekarang saya bacakan dari Ibrani pasal yang ke-1 deh ya. Ibrani pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Sebab setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia siapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah saudara, di dalam Ibrani pasal yang pertama ini, ada penekanan mengenai keharusan kita menerima perkataan siapapun para nabi, untuk mengerti Kristus yang mulia, Kristus yang sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Entah apa yang saudara anut sebelumnya, entah metode berteologi seperti apa yang saudara miliki, akan menjadi rusak dan salah jika kita gagal melihat dari kitab suci bahwa Kristus adalah yang sudah menjalankan penyucian dosa dengan tuntas, dengan selesai, mutlak. Nah jadi saudara, karena ada imam besar kita, maka dosa dihapus. Bagaimana cara hapus dosa? Cara hapus dosa hanya mungkin dilakukan lewat pelayanan dari para rasul atau para hamba-hamba Tuhan. Ini yang akan membuat kita tahu bahwa dosa kita sudah dihapuskan
di dalam pengorbanan Kristus. Sepasti apa sih kita bisa mengalami pengorbanan Kristus itu? Sepasti berita yang sudah ditekankan di dalam ajaran para rasul, bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada kepastian akan pekerjaan Tuhan yang menopang kita melalui imamat Kristus. Nah jadi gini ya saudara, ketika Kristus menjalani sebagai imam, lalu dia mati di atas kayu salib, kemudian dia dikuburkan, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Yang sedang dia pamerkan adalah segala pelayanan yang dia kerjakan itu tetap make sense, itu nyambung dengan anugerah yang Tuhan memberikan kepada kita. Dan setelah dia naik ke surga, baru kita sadar bahwa apa yang Tuhan kerjakan di sorga, itu akan Tuhan berikan dengan limpah kepada kita juga karena Kristus. Dan Kristus bukan cuma sekadar imam yang melayani seperti imamat Lewi. Dia menjadi imam yang paling utama. Dia adalah kunci dari jabatan imam ini ya. Dia adalah the true priest. Dia adalah imam yang sejati. Nah kenapa Yesus itu ditekankan sebagai imam yang sejati? Karena di dalam kitab perjanjian lama, imam yang melayani akan memberikan permohonan kepada Bapa sebagai yang menopang segala sesuatu untuk mengingat orang-orang yang sedang didoakan oleh dia. Jadi imam besar doa kepada Allah, lalu dia mengingat orang-orang yang harus dia layani, kemudian dia berharap bahwa Allah rela mengasihi, rela berkenan hadir, rela memulihkan orang-orang yang sudah hancur itu, yang dimohonkan supaya Tuhan kasihi. Jadi imam besar mempedulikan orang-orang yang tersesat ini, lalu dia datang ke Allah dan mengatakan, kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk orang ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni, kiranya Tuhan berkenan untuk membalikan orang-orang ini ke dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Jadi saudara, pelayanan para imam itu seperti ini. Imam akan berusaha supaya apapun kesalahan dari umat, Tuhan rela tutup, Tuhan rela ampuni. Tuhan rela tidak harus membalas dendam oleh karena kesalahan itu. Ada banyak contoh di dalam perjanjian lama di mana doa yang dipanjatkan kepada Tuhan itu dipanjatkan dengan sangat berani. Orang bisa memohon supaya Tuhan mengerjakan apa yang dia sangat harapkan. Orang bisa berdoa lalu memohon supaya Tuhan mengabulkan doa, dia memperluas tanahnya dan ya banyak hal yang lain. Tetapi semua itu adalah bukti atau wujud dari pelayanan dari sang imam yang lebih mengerti apa yang jadi kebutuhan kita. Imam mengerti apa yang harus kita miliki dari Tuhan dan itu yang dia usahakan. Dan saudara, imam itu bukan cuma sekadar sang pemohon dan sang pendoa syafaat. Karena di dalam surat Ibrani, di dalam bagian awal, di dalam ayat yang kedua ya, di dalam ayat yang kedua dari pasal pertama, ayat yang kedua bagian akhir, ditekankan bahwa Kristus itu ahli waris. Dia bukan cuma imam, dia adalah yang berhak menerima segala yang ada, dan dia adalah yang menopang segala yang ada juga. Kalau kita baca di dalam bagian lain dari pasal yang kedua dan juga pasal ketiga juga ada, dan pasal yang keempat. Nah jadi saudara, Kristus ini imam, tapi dia juga yang menopang segala keberadaan. Kenapa ini penting bagi penulis surat Ibrani? Memahami Kristus sebagai imam besar, dan itu dikaitkan dengan pekerjaan dia. Pekerjaan dia sebagai imam besar dikaitkan dengan apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya, di dalam kuasanya, itu menopang seluruh keberadaan. Ini memberikan bukti yang kuat bahwa Kristus sanggup menjadi imam. Dia menjadi imam dengan cara mengosongkan diri. Saudara, ini lain dengan kita. Dia mengosongkan diri, maka dia menjadi imam. Dan cara dia mengosongkan diri adalah dengan cara dia menyatakan penebusan lewat dirinya, meskipun dirinya menopang segala keberadaan. Jadi dari pribadi yang menopang seluruh karya, seluruh keberadaan, menjadi pribadi yang ditopang oleh segala sesuatu dan dihakimi dan menjadi yang lemah lah. Jadi saudara, surat Ibrani mengajarkan bahwa Kristus yang mau menjadi penebus kita, dia yang menjadi imam besar kita, tidak mempunyai kehidupan pelayanan yang glamor waktu dia mengerjakan pekerjaan imam ini. Pekerjaan imam bukan pekerjaan yang mewah, mulia, megah, dan patut dikagumi orang. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang lebih banyak tersembunyi. Dan sampai sekarang saudara tidak dapat memahami apa yang dilakukan Kristus, tidak bisa lihat dia di surga.
Dan kegagalan kita untuk melihat dia di surga menunjukkan bahwa apa yang Kristus kerjakan sekarang belum dipamerkan, belum dinyatakan, belum dibuka secara umum kepada orang-orang di dunia ini. Jadi dia melayani di tempat yang tersembunyi, namun saudara bisa menikmati kepastian dari pelayanan itu. Karena sama seperti alam semesta dia topang, demikian juga janjinya kepada orang percaya akan dia topang. Lalu saudara sekalian, di dalam surat Ibrani juga ditekankan tekanan yang sangat besar akan pengorbanan Kristus. Penulis dari Ibrani sangat menekankan tentang kemuliaan Kristus, tentang duduknya dia di sebelah kanan Allah, dan tentang segala kemuliaan yang dia rela sembunyikan waktu dia sedang menjadi imam besar. Penulis surat Ibrani sangat menekankan tentang keadaan Kristus yang begitu mulia dan indah, namun yang rela menjadi yang paling lemah untuk dia bisa melayani sebagai imam besar. Jadi kenapa Kristus jadi manusia? Untuk menjadi wakil kita, menjadi imam besar. Mengapa dia harus menderita? Supaya dia bisa menjadi imam besar. Penderitaan Kristus bukan cuma berguna untuk penebusan dosa kita. Pengorbanan Kristus juga adalah pengesahan posisi imam yang dia miliki. Saya mau ajak kita untuk bagian selanjutnya membaca dari pasal yang ke-9. Saya bacakan Ibrani 9 ayat 25. Di dalam surat Ibrani 9 ayat 25, dikatakan oleh firman Tuhan, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ayat yang ke-28, demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah saudara, di dalam Ibrani 9 ditekankan bahwa kehadiran Kristus di bumi, pelayanan dia, kerelaan dia mati di kayu salib, semua itu adalah pekerjaan untuk menekankan keberkenanan Allah atas kita. Tuhan kasihan kepada kita, Tuhan ingin mengampuni kita, Tuhan ingin memulihkan kita, dan karena itu dia mengutus anaknya untuk mengerjakan pekerjaan ini satu kali, yaitu dia mati satu kali dan setelah itu bangkit. Kenapa Yesus harus menjalani ini? Supaya saudara dan saya tahu betapa seriusnya Allah waktu dia mengirim anak tunggalnya untuk menjadi sama dengan kita. Allah tidak menjadikan Yesus manusia super yang agak lebih tinggi dari yang lain, tidak. Allah menjadikan Kristus setara dengan kita dalam kemanusiaan. Nah saudara, inilah yang menjadi kritik dari teologi reform kepada tradisi dari para bapak gereja. John Calvin mengkritik misalnya, ketika penekanan kepada Kristus itu hanya kepada dia yang adalah Allah sejati. Itu memang benar, Yesus adalah Allah sejati. Tapi kita juga harus tahu bahwa dia jadi sama dengan kita dalam segala hal. Kristus mengalami kelemahan kita. Kristus mengalami keterbatasan kita. Kristus mengalami penderitaan dan kesulitan kita. Jadi saudara, di dalam idenya penulis surat Ibrani mengenai imamat, itu ada kesatuan antara imam dan jemaat, tapi juga harus ada keintiman dan kedekatan antara Kristus, antara Mesias, antara imam besar itu dengan Allah. Dia harus dekat sekali dengan Allah, tidak ada jarak bahkan bisa dibilang. Begitu mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Namun dia juga begitu satu dengan kita sehingga kesulitan kita dan penderitaan kita, itu yang dia ambil. Dan saudara, ketika kita menyadari bahwa Kristus itu disempurnakan dengan menjadi imam, baru kita sadar kesempurnaan Kristus akan diberikan oleh Allah kalau pekerjaan dia untuk kita itu selesai. Kristus dipermuliakan karena apa yang dia rela lakukan untuk kita mulai berefek. Saudara dan saya ditebus, diselamatkan, dijadikan suci, dikuduskan karena Kristus sudah naik ke surga. Kalau dia mati di kayu salib, lalu dia dikuburkan, kemudian dia bangkit di hari ketiga dan dia tidak naik ke surga, maka tidak ada gunanya kita berharap kepada dia. Justru karena dia naik ke surga, maka saudara ada jalur yang terbuka antara bumi dan surga untuk persekutuan. Persekutuan yang erat seperti apa? Seperti eratnya persekutuan Kristus dengan engkau. Kalau saudara bilang, saya kurang mencintai Kristus, kayaknya ya itu harus diperbaiki memang. Tapi yang dimaksudkan dengan eratnya persekutuan antara kita dan Kristus adalah bahwa persekutuan itu diinisiasikan oleh Kristus. Kristus yang punya gerakan awal. Kristus yang berinisiatif untuk menjadikan kita dan dia satu. Itu sebabnya dia harus menderita, dia harus disamakan dalam segala hal dengan saudara-saudaranya. Jadi saudara sekalian, sang imam besar ini
adalah sang imam besar yang adalah teman sependeritaan kita. Co-sufferer. Sufferer. Kita suffers bersama dengan dia sehingga dia menjadi co-sufferer kita. Apakah Kristus menderita? Iya. Kenapa dia menderita? Karena dia ingin disamakan dalam segala hal dengan kita. Apakah Kristus mulia? Iya. Kenapa dia mulia? Karena dia memang mulia dari sananya, dari awalnya. Dia adalah Allah kok. Nah ini bedanya ya, ketika kita tanya kepada Kristus sebagai pribadi yang berinkarnasi menjadi manusia. Apa yang kamu kejar atau apa yang kamu harapkan terjadi di dalam masa depan dari pelayananmu? Maka Kristus akan menjawab supaya umat Tuhan dan dia menjadi satu. Supaya ada kesatuan. Dan bagaimana itu terjadi? Aku akan lebih dulu menyatakan kesatuan dengan mereka. Supaya suatu saat nanti mereka bisa menjadi satu dengan aku di dalam bahagiaku. Kristus mengambil kesulitan dan penderitaan kita supaya nanti kita boleh mengambil bagian di dalam kemuliaan dan penghormatan yang Kristus terima. Jadi saudara sekalian, surat Ibrani sedang mengajarkan tema penting mengenai Kristus yang adalah imam yang melayani secara relasi antara surga dan manusia. Dia bukan melayani di dalam bait suci buatan tangan manusia, namun dia melayani berdoa bagi kita, melakukan pelayanan intersesorinya, melakukan pelayanan syafaatnya di sebelah kanan Allah. Sebagai apa? Sebagai Allah? Bukan. Sebagai manusia. Manusia yang sudah mengalami apa yang kita alami tapi tidak berdosa. Manusia yang mengerti kesulitan untuk menjadi Kristen, namun mengalahkan kesulitan itu dan menjadi sempurna. Lalu saudara sekalian, di dalam surat Ibrani juga ditekankan bahwa sang imam besar ini tidak berdosa. Alasan kenapa Kristus bisa duduk di sebelah kanan Allah bukan hanya karena dia mentaati panggilan Tuhan, mentaati tugas yang Tuhan berikan saja, tapi juga karena dia menjalankan kehidupan yang suci demi diberikan kepada umatnya, supaya umatnya mendapatkan bagian di dalam kekudusannya. Yang Kristus jalankan di dalam hidup adalah membagi dirinya untuk kita, supaya kita boleh berbagian di dalam dia. Dan dalam segala hal dia sama, kecuali bahwa dia tidak berdosa dan kita berdosa. Sehingga ketika Kristus masuk ke dalam bait suci dan kemudian dia mulai melayani bagi kita, kita akan mengharapkan peristirahatan nanti, sahabat yang akan datang, akan menjadi pasti sepasti Kristus yang sekarang sudah di surga. Kristus ada di dalam realm imamat, kalau mau dibilang berdasarkan istilah dari seorang teolog bernama Fern Poitras. Kristus itu, Lane Tipton, bukan Fern Poitras, Lane Tipton. Kristus adalah imam yang melayani di dalam realm imam, di dalam tempatnya imam. Dan tempatnya imam itu bukan bait yang kita lihat. Realmnya imam, tempatnya imam adalah sesuatu yang kita harapkan eskatologis. Bahwa apa yang dialami oleh Kristus akan kita alami juga. Dan kelimpahan berada di tahta Tuhan, itu juga akan kita nikmati. Dan saudara sekalian, Kristus menjadi imam dengan tujuan supaya setiap kali kita berada dalam kebutuhan akan anugerah dan belas kasihan, pada waktu itu kita akan mendapatkannya. Jadi saudara, pelayanan Kristus sebagai imam besar, menurut Lane Tipton, adalah pelayanan yang akan memastikan kalau saudara dan saya berada dalam keadaan yang sangat menyusahkan, yang menggoyahkan iman, atau yang berada di dalam keadaan yang membuat kita ragu tentang Tuhan, pekerjaan imamat Kristus akan meneguhkan kembali hati kita, sebab Roh Kudus yang menyatakan melalui pekerjaan Kristus sebagai imam, yang menyatakan kesatuan antara kita dengan Allah. Jadi saudara dan saya itu satu di dalam Allah karena Kristus, dan tidak ada apapun yang akan dapat merubah itu. Ada keindahan di dalam menjadi milik Tuhan karena ada yang membela terus. Dan tiap kali saudara berada dalam keadaan rendah, jatuh, atau kerohaniannya menjadi merosot, atau apapun lah, yang membuat saudara tidak lagi nyaman dekat dengan Tuhan, nyaman bersama dengan Tuhan, maka Kristus akan menjadi imam besar yang supply grace, yang memberikan anugerah dan belas kasihan kepada mereka di dalam waktu yang mereka perlukan untuk dapatkan penghiburan ini. Jadi saudara sekalian, karena Kristus adalah imam besar kita, maka kita bisa mendapatkan kekuatan dan penghiburan sesuai dengan yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Dan salah satu hal yang membuat imam menjadi penting adalah imam rela memikul nama suku-suku Israel di jubahnya. Dan di dalam surat Ibrani, meskipun Kristus tidak memakai ukiran nama-nama dari suku-suku atau orang-orang yang ditebus lalu dia pakai di dirinya, tidak.
Tapi dikatakan bahwa menurut pasal yang keempat dari surat Ibrani, Kristus mempunyai keagungan melampaui imam-imam sebelumnya karena Kristus mengukir nama umatnya di dalam hatinya. Jadi saudara sekalian, sang imam besar itu bisa kita pastikan kerelaannya untuk melayani sebagai imam karena dia senantiasa membawa nama kita ke dalam dirinya, ke dalam doa-doanya. Dia yang tidak mengenal dosa bukan cuma dibuat menjadi dosa oleh karena kita, tapi dia yang tidak mengenal dosa sudah dibuat menjadi penyebab kita dapat luput dari efek dosa dan dapat belas kasihan dan anugerah dari Tuhan. Kristus adalah pembawa ini semua. Lalu saudara, bagian terakhir dari pembahasan hari ini adalah mengenai kaitan antara raja dan imam. Surat Ibrani memberikan contoh tentang Melkisedek di dalam pasal di dalam Ibrani ini ya, yang menekankan tentang Melkisedek dari Kejadian 15. Kristus adalah imam menurut Melkisedek. Apa maksudnya imam menurut Melkisedek? Di dalam tulisan Perjanjian Lama, Melkisedek adalah seorang raja Salem, raja yang juga imam. Dia diangkat oleh imam, maka kedudukan dia sebagai imam adalah kehendak Tuhan. Lalu di dalam kedudukannya sebagai imam, dia melayani, dia memberkati Abraham, kemudian dia melakukan pelayanan yang Tuhan mau percayakan kepada dia, lalu Abraham memberikan perpuluhan kepada dia ini. Jadi Melkisedek adalah gambaran tentang raja yang juga adalah imam, yang imamatnya itu tidak terikat Israel dan tidak terikat bangsa apapun. Karena tidak diberitahu dari mana asal-usulnya Melkisedek ini. Nah saudara, Kristus adalah imam menurut Melkisedek. Karena di dalam pandangan penulis surat Ibrani, imamat Kristus adalah imamat di mana dia juga menjadi raja yang memberkati seluruh keturunan Abraham. Itu penggenapannya ada di dia. Dia tidak mempunyai silsilah, maksudnya imam itu tidak diturunkan. Melkisedek papa mamanya tidak jelas dari mana, dan dia tidak mendapatkan imamat itu dari papa mama yang gak jelas. Maksudnya gak jelas, gak tertulis ya, bukan berarti dia gak punya papa mama. Jadi Melkisedek punya imamat, imamnya Melkisedek itu bukan hasil papa mama imam, saya juga imam. Demikian juga Kristus, papa mamanya bukan imam namun dia menjadi imam. Dan saudara, melalui ini, melalui Kristus yang adalah imam besar, maka ada kemungkinan untuk semua orang berbagian di dalam imamat itu. Karena penebusan Kristus, semua kita menjadi bagian di dalam imam. Dan meskipun dia adalah sang imam besar satu-satunya, saudara dan saya juga bisa menikmati menjadi pengantara atau menjadi imam yang mendoakan umat dan bangsa kita melalui doa syafaat kita. Dan sebagai imam menurut Melkisedek, kematian Kristus bukan saja efektif untuk mengampuni dosa, tetapi kematian Kristus membawa dia masuk ke dalam keadaan di mana hidupnya dalam segala aspek akan memberikan benefit bagi kita. Jadi saudara sekalian, setiap orang percaya berada di dalam Kristus, menyadari bahwa setiap hidup dia harus dipakai untuk menjadi benefit bagi yang lain. Dan dia melakukan itu, dia menjadikan hidupnya benefit bagi yang lain, karena dia berbagian di dalam imamat Kristus. Maka karena surat Ibrani menyoroti tentang pekerjaan Kristus sebagai imam, itu sebabnya kita juga harus menekankan peran ini ya, peran Kristus sebagai sang imam, melalui apa yang kita pahami dan percayai. Kita akan senantiasa meninggikan Kristus sebagai imam dengan cara menyadari bahwa segala aspek yang kita bisa pertahankan, segala kekudusan yang kita bisa nikmati, segala belas kasihan yang diberikan, semua terjadi karena pelayanan aktif dari sang imam besar yang membawa kita semua boleh berbagian ke dalam imamatnya. Maka saudara, ini yang kita bisa lihat bahwa Kristus naik ke surga bukan cuma sekadar cuma sekadar ya peristiwa, dia kan datang dari surga, dia balik lagi ke surga. Peristiwa pulang kampung, bukan. Karena surga tidak digambarkan sebagai another part of space ya. Surga digambarkan sebagai ruang maha suci yang tidak bisa diakses. Dan masuknya Kristus ke situ memastikan bahwa akses ke situ sudah terbuka. Itu secara statusnya, secara ontologisnya. Tapi secara sehari-hari, secara etisnya, kita mengetahui bahwa penerimaan kita bisa diterima oleh Allah. Hanya terjadi karena pekerjaan aktif dari sang anak yang menjadi imam besar.
Maka saudara jangan bayangkan sorga sebagai keadaan yang statis ya. Di sorga sang anak dan sang bapa senantiasa berbicara. Bapa dan anak senantiasa menyampaikan kebenarannya, sama-sama menyatakan kemuliaannya, maaf. Dan anak menyatakan kebenaran kepada sang bapa. Anak menyatakan pekerjaannya juga kepada sang bapa. Menyatakan pekerjaan untuk berdoa bagi kita. Memohon supaya kita tidak dibinasakan oleh sang bapa. Memohon supaya dosa kita diampuni. Nah itu sebabnya kalau saudara ditanya, apakah kamu orang reform? Saudara jawab, ya. Kamu yakin kalau mati nanti masuk surga? Saudara bilang, iya. Kok bisa yakin, tahu dari mana? Ya jawabannya adalah karena saya punya imam besar yang memastikan itu. Saya punya imam besar yang memastikan keberadaan saya untuk menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Ya saudara, ini yang kita bisa pelajari dari imamat Kristus, dari kenaikan Kristus ke surga untuk melanjutkan pekerjaan imamatnya. Sampai di sini saudara sekalian, kalau ada di antara saudara yang mau clearkan sesuatu dari pembahasan hari ini, atau menanyakan sesuatu dari pembahasan hari ini, atau dari pembahasan sebelumnya, saya persilakan. Silakan yang punya pertanyaan langsung saja ditanyakan, atau mau diketik juga boleh, nanti akan dibacakan oleh tim Aufi. Silakan kalau ada. Ya Pak. Oh ya, silakan. Ini ada 2 pertanyaan, saya baca satu-satu ya Pak ya. Baik, oke. Ya, Jimmy izin bertanya, Yesus dalam percakapan dengan Nathanael di akhir Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dalam kisah Yakub juga dalam mimpinya dia melihat malaikat turun naik melalui tangga dari surga. Ya. Apa atau ada makna turun naik di sini dengan bahasa tentang kenaikan yang kita bahas hari ini? Oke, bahasa turun naik ini berkait dengan terbukanya akses. Ya jelas berkait ya, karena terbukanya akses itu berarti pelayanan imam besar sejati sudah dimulai. Sebelum itu enggak gitu ya. Jadi pelayanan imam besar di bumi menunjukkan bahwa akses kepada imamat sejati belum terjadi. Akses ke surga belum terjadi. Dan selama imam besar melayani di bait suci, cuma dia yang masuk. Orang lain nggak ikut masuk, kalau ikut masuk mati. Nah jadi saudara, imam besar melayani untuk membuktikan bahwa selama imam besar manusia, imam besar yang di bumi keturunan Lewi masih melayani, berarti imam sejati itu belum datang. Kapan imam sejati datang? Imam sejati datang ketika jalur ke surga itu sudah terbuka. Apakah ini tema baru atau sudah dinubuatkan dari perjanjian lama? Sudah dinubuatkan dari perjanjian lama ketika Yakub tertidur, kemudian dia mimpi. Lalu dia melihat ada tangga sampai ke surga. Tangga sampai ke surga itu bentuk zigurat ya, bukan tangga yang dipegang satu orang lalu orang naik. Tangga berbentuk zigurat, ini seperti bangunan kuil. Bangunan zigurat yang sebelahnya ada kuil. Orang dulu akan percaya bahwa dewa akan turun lewat zigurat. Ada bangunan seperti itu melambangkan adanya undangan untuk dewa atau Allah itu untuk turun ke bumi. Dan dia bermimpi ada tangga yang naik ke atas, lalu malaikat di surga, malaikat Tuhan turun naik. Ini berarti akses terbuka ke ruang maha suci itu. Ya tentu waktu itu belum dibilang ruang maha suci ya, yaitu akses ke surga lah, akses ke tempat mulia itu. Nah ketika Yesus bertemu Nathanael, Yesus mengatakan Nathanael itu dipanggil di bawah pohon ara. Di bawah pohon ara ini mengandung kata yang sifatnya itu simbolik, bahwa Filipus memanggil Nathanael waktu Nathanael masih ada di bawah pohon ara. Nathanael tidak sadar tentunya dia ada di bawah pohon ara, ada banyak pohon ara pada waktu itu. Dia ada di pohon ara lalu dipanggil, tetapi saudara keberadaan dia dipanggil dari bawah pohon ara itu sangat unik. Karena itu adalah janji Tuhan dari perjanjian lama untuk Israel. Israel akan duduk di bawah pohon aranya dengan tenang, itu lambang pengharapan Israel. Suatu saat kita akan dipulihkan dan kita boleh duduk di bawah pohon ara dengan tenang. Maka Yesus menyindir Nathanael karena nggak percaya dengan menyebut dia Israel sejati. Israel sejati berarti dia adalah orang Israel yang murni, yang benar-benar mengalami apa yang bapak mereka, Israel itu diambil dari Yakub, yang bapak mereka alami gitu ya, pengalaman Israel. Bukan pengalaman Yakub, pengalaman Israel. Engkau bergulat dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah itu Israel sejati. Dan karena Nathanael ada di bawah pohon ara, ya Yesus sindir, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael merasa bahwa itu memang yang dia pikirkan, yang dia percayai. Lalu dia tanya kepada Yesus,
Apakah engkau mengenal aku? Yesus menjawab, sebelum engkau dipanggil dari bawah pohon ara, aku sudah melihat engkau. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan keadaan dia sebelum dipanggil yang gak mungkin Yesus tahu, kecuali dia Allah gitu ya, kecuali dia punya kekuatan supranatural dan memang Yesus punya. Dan yang kedua adalah pernyataan Kristus. Engkau akan melihat malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini melambangkan apa yang Yakub, Israel sejati, Yakub dirubah jadi Israel kemudian, yang dia juga saksikan. Jadi ini semua berkait, ada pesan-pesan teologis yang berkait dengan perjanjian lama dari Injil Yohanes. Pertanyaan kedua? Ya. Pekerjaan imamat Kristus meneguhkan iman kita akan pengenalan Dia dan perjalanan rohani kita. Bagaimana kita memaknai dan mengalami kebenaran ini dalam kehidupan kita. Ya saudara, memaknainya dengan cara menyadari bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang ditopang oleh kasihannya dia. Selama dia masih mendoakan saudara di bumi ini, saudara akan selamat, akan baik. Kalau dia udah berhenti mendoakan saudara, ya saudara celaka. Akankah dia berhenti mendoakan saudara? Jawabannya tidak. Nah jadi kalau saudara diperjuangkan dengan kasih demikian besar, saudara sebaiknya nggak main-main dalam hidup. Itu yang surat Ibrani katakan. Jika engkau diberikan kesempatan dan anugerah dan perhatian begitu besar dari Allah, dia mendoakan kita satu-satu. Engkau masih berani hidup sembarangan, ya keterlaluan gitu. Sangat layak untuk engkau akhirnya dihancurkan oleh Tuhan kalau perlu gitu ya. Maka surat Ibrani mengandung exhortation seperti itu. Ya, harusnya saudara bisa nangkap ini langsung ya, tapi nggak apa-apa lah, saya bantu saudara untuk memahaminya. Jangan minta segala sesuatu harus dapat pengertian sampai detail dan akhirnya kurang reflektif gitu. Tapi nggak apa-apa lah, saudara mungkin juga merefleksikan, tapi saudara ingin kepastian dari saya juga nggak apa-apa, ada unsur yang bisa saya tambahkan. Tapi harap sambil saudara mendengar jawaban saya, sambil juga cari-cari sendiri ya, apa yang harus dikaitkan dengan kehidupan saya. Itu tugas kita sebagai orang Kristen, pribadi. Saya dengar doktrin, lalu saya mulai pikirkan, ini gimana kaitkannya dengan hidup ya? Nah jadi saudara, kita akan jadi orang Kristen dewasa, kalau kita tidak dikasih tahu secara detail terus, apa yang harus dilakukan dalam hidup. Sekarang saya sudah tahu nih, doktrin Allah Tritunggal atau doktrin tentang imamat Kristus. Terus saya mesti ngapain? It's your job to know. Adalah tugasmu untuk cari tahu. Kita yang harus cari tahu, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku komitmenkan kepada Tuhan. Setelah dengar ini, aku harus ngapain gitu ya. Jadi harap ya saudara bisa cari jawaban lain, tapi jawaban utama dari saya bisa, jawaban yang saya pikir sangat penting, saya bagikan dulu, tapi jangan berhenti untuk cari tahu jawaban yang lain. Ya tentu saja ketika saudara sadar, saudara dikasihi, didoakan, adalah baik untuk saudara berubah, bertobat, jangan sembarangan lagi hidupnya. Engkau didoakan oleh Allah, jangan main-main gitu. Nah ini mungkin salah satu aspek yang saudara bisa temukan di dalam aplikasi. Tapi coba kita belajar itu ya. Saudara dapat doktrin kental, cari aplikasi. Jangan minta dikasih tahu aplikasi terus. Karena aplikasi untuk diterapkan itu tanggung jawab setiap orang setelah mendengar firman. Dan jangan komplain mengatakan firmannya terlalu teknis, nggak ada aplikasi. Loh justru saudara akan bertumbuh ketika saudara mencari aplikasi. Cari tahu. Harusnya bikin ujian ya setelah dengar khotbah. Sekarang kamu tulis apa yang kamu lakukan. Aplikasi apa? Yang akurat ya, jangan yang ngawur. Dengarnya apa tapi aplikasinya saya mau lebih banyak berdoa atau apa dan gak nyambung. Coba kita belajar cari tahu aplikasi. Saya sekarang membeberkan. Yesus imam, dia mendoakan kita di surga. Keselamatan kita ditopang oleh pekerjaan dia. What should you do? Kamu mau ngapain? Mau berikan praktek apa? Mau komit apa kepada Tuhan? Nah itu yang menjadi tugas masing-masing kita setelah mendengar firman. Ada pertanyaan lagi? Ada yang lain silakan saudara langsung tanyakan secara bersuara atau ketik kalau mau. Baik, kalau tidak kita akan melanjutkan di pertemuan minggu depan. Kita akan membahas tema selanjutnya dari pertemuan untuk kelas katekisasi, kelas pembinaan doktrinan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Kami menyadari bahwa sebenarnya seluruh dunia ini adalah tempat suci Tuhan dan tempat Maha Kudus itu ada di surga. Sama seperti di perjanjian lama, imam-imam melayani supaya orang Israel boleh menikmati Tuhan. Demikian sekarang kami menyadari Kristus melayani supaya kami terus dibenarkan dan menjadi milik Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh hidup berdasarkan pengertian ini dan mempunyai sukacita besar oleh karena Tuhan sudah memiliki kami. Biarlah Tuhan yang tolong kami untuk hidup bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.